Baik, pada siang hari ini kita akan bertemu dengan praktikum kimia analitik. Jadi pada kesempatan kali ini akan dua pertemuan saya gabungkan menjadi satu, yaitu larutan standar primer dan sekunder, dan juga titrasi secara umum. Jadi pertemuan 2 dan pertemuan 3 digabungkan menjadi satu karena mereka ini masih dalam satu kesatuan. Jadi nanti pada saat kita belajar titrasi secara umum juga kita mempelajari tentang pembuatan larutan standar. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal analisa volumetri dari titrasi, yaitu analisa kuantitatif di mana kadar atau konsentrasi komposisi dari zat yang diuji ditetapkan berdasarkan volume per reaksi atau disebut dengan larutan standar. Jadi larutan standar ini yang konsentrasinya sudah diketahui. Kemudian ditambahkan ke dalam larutan uji hingga komponen yang akan ditetapkan bereaksi secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Ya, jadi klasifikasi dari titrasi sendiri, kemarin ada titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksometri. Tapi di sini nanti untuk titrasi secara umum, kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa ini adalah reaksi penetralan asam dan basa yang tujuannya untuk mengetahui kadar dari suatu asam atau suatu basa, di mana salah satunya kita harus tahu konsentrasinya. Kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai titik ekivalen, titik akhir titrasi, dan juga adanya indikator. Ini ya, yang kemarin kita sudah pelajari. Alat yang dibutuhkan untuk titrasi yaitu alat sederhana, ada buret dilengkapi dengan statifnya, dan juga ada labu Erlenmeyer. Di mana pada labu Erlenmeyer ini adalah zat yang diuji, yang dicari kadarnya. Kemudian yang di dalam buret adalah titrannya atau zat pereaksinya, di mana kita sudah mengetahui konsentrasinya atau kadarnya. Kemudian nantinya akan diteteskan perlahan-lahan sambil digoyangkan bagian Erlenmeyer ini agar tercampur sehingga yang sebelumnya sudah ditambahkan indikator PP sehingga nantinya pada saat titik akhir ini akan terbentuk warna pink. Masih ingat ya kemarin pertemuan yang sebelumnya ada titran, ada titrat, ada titik akhir titrasi, di mana titrasi ini telah tercapai. Kemudian larutan standar. Tadi dikatakan bahwa pada titrasi kita membutuhkan larutan atau zat pereaksi yang sudah diketahui konsentrasinya, di mana larutan tersebut disebut dengan larutan standar atau larutan baku. Jadi larutan standar ini adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui, yaitu konsentrasinya dapat dinyatakan dalam molar atau M atau normal dalam N. Larutan standar ini ada dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder.
larutan standar primer dan sekunder. Larutan baku atau larutan standar ya, sama saja namanya. Ini adalah larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara penimbangan zat dengan seksama. Jadi dia sudah diketahui konsentrasinya. Contohnya ada kalium biftalat, asam oksalat, NaCl, dan natrium karbonat. Kemudian larutan baku sekunder, ini adalah larutan yang konsentrasinya diketahui dengan cara dibakukan terlebih dahulu dengan larutan standar primer. Jadi dibakukan di sini disebut dengan standarisasi. Jadi contohnya ada asam sulfat, NaOH, iodium, natrium tiosulfat, heptahidrat, dan lain-lain. Jadi kenapa tidak langsung dititrasi dengan standar primer? Di sini kan standar primer ini sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan kalau kita menggunakan larutan standar sekunder, larutan standar sekunder ini harus kita standarisasi dulu dengan larutan standar primer. Lalu kenapa kita tidak langsung menggunakan larutan standar primer saja? Jadi biasanya larutan standar primer ini harganya cukup mahal. Jadi larutan standar primer ini memiliki beberapa syarat, yaitu kemurniannya tinggi, tidak higroskopik, mempunyai BE tinggi, sehingga kesalahan penimbangannya akan menjadi lebih kecil, kemudian mudah larut dan stabil. Nah, kemurnian tinggi ini yang membuat larutan standar primer ini harganya menjadi cukup mahal. Sehingga kalau kita mungkin nanti memeriksa satu sampel saja ini tidak masalah. Tapi kalau kita memeriksa banyak sampel itu yang akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kita menggunakan larutan baku sekunder. Kemudian standarisasi. Jadi kan dikatakan kalau kita menggunakan larutan baku sekunder atau larutan standar sekunder, kita harus melakukan standarisasi dengan larutan standar primer dahulu, yaitu proses penentuan konsentrasi larutan standar sekunder dengan menggunakan larutan standar primer. Jadi pada buret nanti kita tetap menggunakan metode titrasi. Jadi pada buretnya itu adalah larutan standar sekunder, yang akan diteteskan itu adalah larutan standar sekunder. Kemudian yang ada pada Erlenmeyer adalah larutan standar primer. Kemudian perhitungannya pada akhir titrasi, jumlah ekivalen dari zat yang dititrasi itu adalah nantinya sama dengan jumlah zat ekivalen zat pentitrasi. Maka akan diperoleh suatu hubungan yaitu jumlah ekivalen sama dengan normalitas dikali volume jumlah, atau juga setelah diturunkan bisa menjadi V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Di mana V1 merupakan volume zat pentitrasi, kemudian V2 volume zat yang dititrasi, N1 adalah normalitas zat pentitrasi, dan N2 adalah normalitas zat yang dititrasi. Kemudian satuan konsentrasi. Tadi kan disebut ada kemolaran atau molar, M simbolnya. Kemudian kenormalan, N. Jadi kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan kenormalan adalah ekivalen zat terlarut dalam liter larutan. Tapi biasanya dalam reaksi asam basa, 1 ekivalen ini setara dengan 1 mol. Makanya nanti akan
ada yang menggunakan misalnya NaOH 0,1 M atau 1 molar atau NaOH 0,1 N. Jadi itu dianggap sama. Kemudian tahapan titrasi secara umum. Secara umum tahapan titrasi yaitu yang pertama adalah membuat larutan standar sekunder. Kemudian membuat larutan standar primer. Setelah keduanya dibuat, yaitu melakukan standarisasi. Setelah itu baru melakukan titrasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan melihat contohnya melalui video pembelajaran. Jadi setelah ini saya akan memutarkan video pembelajaran. Nantinya hasil dari laporan itu adalah bagaimana langkah-langkah dari pembuatan larutan standar sekunder, kemudian langkah-langkah pembuatan larutan standar primer, bagaimana cara melakukan standarisasi larutan sekunder, dan bagaimana melakukan titrasi secara umum. Jadi nanti mohon diperhatikan. Baik, kita akan langsung melihat videonya. Suaranya terdengar tidak videonya? Kalau dari sini. Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke. Saya share secara terpisah saja. Pada percobaan hari ini kita akan melakukan pengenalan analisis kuantitatif menggunakan metode volumetri. Nah, untuk menggunakan metode volumetri ini kita akan melakukan titrasi asam basa menggunakan larutan standar NaOH dengan sampel asam cuka perdagangan. Untuk melakukan praktik ini, alat dan bahannya sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama adalah NaOH. Nanti NaOH ini kita buat sebagai larutan standar. Kemudian asam oksalat ini untuk standar pembakuan. Kemudian asam cuka perdagangan. Di sini ada aquades. Aquades ini nanti akan kita buat menjadi aquades bebas CO2. Kemudian ada indikator PP. Nah, untuk bahan atau alatnya, alat yang akan kita gunakan adalah beker glass, corong, kaca arloji, labu ukur 100 ml dan labu ukur 500 ml. Kemudian ada filler, pipet volume 10 ml, pipet volume 25 ml. Kemudian Erlenmeyer, dan ada buret yang sudah dipasangkan pada klem dan statif. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat aquades bebas CO2. Membuat aquades bebas CO2 dengan cara kita mengisikan aquades ke dalam Erlenmeyer sebanyak 1 liter. Kemudian kita panaskan aquades tersebut di atas kompor. Nanti kita tunggu sampai aquades ini mendidih. Setelah mendidih, kita tunggu 15 menit, kemudian kita matikan kompor dan kita tutup aquades ini dengan kapas. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Nah, ini aquades tadi sudah mulai mendidih, maka setelah aquades ini mulai mendidih, kita tunggu selama 15 menit sebelum kita matikan kompornya. Nah, ini sudah 15 menit. Setelah 15 menit, kita matikan kompornya. Kemudian kita tutup Erlenmeyer 1 liter ini dengan kapas. Kemudian kita ambil dan kita tunggu hingga dingin, baru aquades bebas CO2 ini dapat untuk digunakan.
kita akan melakukan pembuatan larutan NaOH 0,1 M. Di sini NaOH akan kita timbang sebanyak 2 gram, kemudian akan kita larutkan dalam aqueous bebas CO2 yang sudah kita buat tadi ke dalam 500 ml labu. Nah, kita akan menimbang NaOH sebanyak 2 gram. Ingat, untuk NaOH kita harus menggunakan alas timbang kaca arloji dan mengambil NaOH dengan sendok porselen. Kita timbang dulu kaca arloji kosongnya. Kemudian kita catat untuk bobot kaca arlojinya 29,44 gram. Kemudian kita tentukan berat yang harus kita timbang. Karena beratnya adalah 2 gram, maka angka yang tertera di sini harus 31,44 gram. Kita ambil NaOH-nya, kemudian kita timbang. Jika bobotnya lebih tidak masalah, karena nanti tetap akan ada NaOH yang sisa. Di sini kita catat lagi untuk bobot NaOH-nya, yaitu 31,55. Kemudian kita ambil kaca arloji dengan NaOH. Kemudian kita masukkan ke dalam beker untuk selanjutnya nanti kita larutkan dengan aqueous bebas CO2. Kemudian kita timbang lagi kaca arloji dengan sisa NaOH yang masih menempel. Kita catat kembali bobotnya. Nah, bobot NaOH yang ada di sini didapatkan dari bobot kaca arloji yang dengan NaOH dikurangi dengan kaca arloji dengan sisa NaOH yang terakhir kita timbang. Nah, setelah kita timbang NaOH, kemudian kita larutkan NaOH dengan aqueous bebas CO2. Tugas Anda adalah mencari kenapa NaOH ini harus dilarutkan dengan aqueous bebas CO2. Kenapa tidak menggunakan aqueous biasa? Kita aduk sampai NaOH ini larut semua. Nah, setelah NaOH ini larut dengan sempurna, kemudian kita masukkan ke dalam labu 500 ml. Untuk kemudian kita add atau kita tambahkan hingga volume larutan standar ini menjadi 500 ml. Kemudian kita beri dengan aqueous bebas CO2 hingga tanda batas atasnya. Ingat, untuk penambahan atau pengukuran dengan labu, kita harus berhati-hati ketika cairan yang ada di dalam labu ini sudah mendekati garis. Maka harus kita tambahkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes hingga larutan sesuai dengan meniskus bawah pada garis yang tertera pada labu.
Nah, jika sudah sesuai dengan garis, maka langsung kita gojok labu ini dengan cara memutar-mutarkan labu. Baik, NaOH 0,1N sudah siap kita gunakan. Baik, setelah kita selesai membuat NaOH 0,1N, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi. Jadi NaOH ini adalah larutan standar sekunder yang konsentrasinya belum tepat atau belum tentu kita ketahui, meskipun tadi kita membuat dengan konsentrasi 0,1N. Nah, untuk memastikan bahwa konsentrasinya benar-benar 0,1N, perlu kita lakukan standarisasi. Standarisasinya kita menggunakan larutan standar primer. Larutan standar primer yang akan kita gunakan adalah asam oksalat. Asam oksalat ini nanti akan kita timbang sebanyak 210 mg, kemudian akan kita larutkan dalam 75 ml aquades. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, berikutnya setelah kita larutkan asam oksalat dalam 75 ml, kita tambah dengan indikator PP. Setelah kita tambah dengan indikator PP, kita isikan NaOH dalam buret hingga skala 0, kemudian kita titrasi asam oksalat ini. Kita titrasi hingga TAT atau terbentuk warna merah muda yang pucat. Nah, ini sudah terbentuk TAT dengan warna merah muda pucat. Kemudian akan kita lakukan 3 kali replikasi dan kita lihat volume dari NaOH yang dibutuhkan. Nah, ini adalah volume yang didapatkan, yaitu 34,3. Nah, ini adalah perbandingan untuk TAT atau titik akhir titrasi, di mana jika warnanya masih bening berarti belum mencapai TAT atau titik akhir titrasi, sedangkan jika merah muda pucat seperti ini adalah tanda titik akhir titrasi tercapai, sedangkan bila warnanya sampai seperti ini maka ini terlalu berlebihan. Nah, berikutnya. Nah, dari video tadi kita sudah ada cara pembuatan larutan sekunder, standar sekunder, dan larutan standar primer. Jadi tadi juga dalam video dipraktekkan bagaimana cara penggunaan raca analitik. Jadi teman-teman mungkin yang belum pernah menggunakan, itu tadi sudah bisa melihat bagaimana sih caranya menggunakan raca analitik agar penimbangannya ini lebih teliti. Kemudian juga tadi saat menuangkan cairan ke dalam labu ukur, dilihat benar-benar apakah meniskus bawahnya sudah sampai pada garis tera. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung mengenai meniskus bawah, tadi juga diperhatikan ya. Jadi meniskus bawahnya itu harus benar-benar ada di garis tera. Mungkin kalau kita melihat sekilas itu seperti larutannya kelebihan, padahal itu tidak. Ya. Nanti pada kesempatannya kalau kita bisa praktek secara langsung, nanti akan kita praktekkan. Video yang selanjutnya nanti adalah contoh bagaimana dilakukannya titrasi secara umum dengan menggunakan asam cuka. Kita akan melakukan preparasi sampel. Sampel yang akan kita gunakan ini adalah asam asetat atau asam cuka perdagangan. Nah, untuk merek ini kadar asam asetatnya adalah 25%. Kemudian asam asetat ini kita masukkan ke dalam beker. Kita tidak akan langsung melakukan titrasi pada asam cuka ini langsung, tetapi kita akan melakukan pengenceran sebanyak 100 kali dengan cara kita ambil 10 ml asam asetat ini, kemudian kita masukkan ke dalam lampu takar. Hasil dari pengenceran ini akan kita ambil lagi 10 ml dan akan kita encerkan menjadi 100 ml lagi. Untuk caranya, jadi kita ambil dulu 10 ml, kita ambil menggunakan pipet volume sampai tanda batas. Kalau sudah mencapai tanda batas, lalu kita masukkan ke dalam lampu takar.
Nah, setelah kita masukkan ke dalam labu takar, kita akan tambah dengan aquades. Nah, kita encerkan asam cuka tadi dengan aquades hingga tanda. Nah, kita hentikan sebelum aquades ini mencapai tanda, kemudian kita tambah sedikit demi sedikit dengan pipet. Untuk melihat garis batas, kita pastikan bahwa mata kita sejajar dengan garis batas tersebut, kemudian kita amati untuk meniskus bawahnya. Nah, setelah mencapai tanda, kemudian kita tutup dan kita putar-putar. Kita melakukan pengenceran asam asetat perdagangan ini sebanyak 10 kali pengenceran. Nah, 10 kali pengenceran ini kemudian akan kita lakukan pengenceran bertingkat dengan cara mengencerkan 10 kali lagi. Kita masukkan dulu ke dalam beker gelas. Kemudian kita ambil pipet volume yang baru, atau kita dapat mencuci pipet yang lama. Kita ambil lagi 10 ml. Ingat, kita perhatikan sampai tanda batas. Kemudian kita masukkan ke dalam labu takar atau labu ukur 100 ml. Kemudian kita tambah lagi dengan aquades hingga tanda batas. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita kocok asam cuka yang sudah kita encerkan 100 kali. Kita masukkan lagi ke dalam beker glass. Nah, jadi kita dapatkan 3 larutan. Yang pertama adalah larutan asli asam cuka perdagangan. Kemudian ini yang sudah diencerkan 10 kali. Dan yang ketiga adalah yang sudah diencerkan 100 kali. Nanti yang akan kita analisis adalah yang sudah diencerkan 100 kali ini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan pengenceran 100 kali, kita akan memasukkan asam asetat atau asam cuka perdagangan ini ke dalam Erlenmeyer agar siap untuk dititrasi. Untuk volume yang kita ambil adalah 25 ml menggunakan labu, maksud saya menggunakan pipet volume. Nah, setelah mencapai tanda batas, kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini, kemudian kita tambah dengan indikator TP sebanyak 3 tetes pada masing-masing Erlenmeyer. Nah, untuk sampel asam asetat siap untuk dilakukan analisis menggunakan titrasi. Nah, kita pertama-tama melakukan pembilasan untuk bulat ini. Jadi kita bilas menggunakan alat standar yang akan kita gunakan, yaitu NaOH. Kita masukkan larutan NaOH ini sedikit, kemudian kita keluarkan.
Setelah buret terbilas, berikutnya kita mengisikan larutan standar NaOH ke dalam buret. Kita pastikan bahwa bagian bawah bulet ini juga terisikan. Kemudian kita sesuaikan skalanya hingga skala 0. Oke, yuk. Kita paskan hingga skala 0 dengan cara membuka keran dan mengeluarkan lewat bawah. Nah, kemudian setelah mencapai meniskus ini baru kita melakukan titrasi. Berikutnya kita akan mulai titrasi. Kita masukkan Erlenmeyernya, kemudian kita putar kerannya. Kita titrasi tetes demi tetes. Kita memutar keran menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk mengocok Erlenmeyernya kita menggunakan tangan kanan. Sambil terus kita teteskan larutan standar NaOH ini tetes demi tetes hingga terjadi perubahan warna. Nah, ini sudah terjadi TAT atau perubahan warna. Tanda dari TAT ini adalah perubahan warna dari bening menjadi merah muda, untuk merah muda pucat seperti ini. Ini tandanya titrasi sudah diakhiri dan kita melihat untuk volume dari NaOH yang dibutuhkan. Volume yang dibutuhkan hanya 9,9 mili. Nah, berikut adalah perbedaan dari macam-macam hasil titrasi. Jika masih bening seperti ini berarti belum tercapai titik akhir titrasi. Sedangkan untuk merah muda pucat seperti ini berarti titik titrasi telah tercapai atau titik ekivalen. Sedangkan bila warnanya merah seperti ini atau lebih pekat, berarti titik akhir titrasi sudah terlewat atau volume yang kita gunakan sudah melebihi dari titik akhir titrasi. Nah, itu tadi adalah percobaan analisis kuantitatif menggunakan metode volumetri atau titrasi asam basa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, semua memperhatikan ya. Jadi kalau dari video tadi, Rosa, bahan yang digunakan untuk larutan standar primernya tadi apa ya, Rosa? Cuka. Apa, Rosa? Cuka. Lupa. Coba Putri, dibantu Putri. Maaf Bu, larutan apa Bu? Larutan standar primer yang digunakan. Larutannya Aquades. Aquades sebagai larutan standar primer. NaOH. NaOH larutan standar primer atau sekunder. Sinta mungkin bisa dibantu, Sinta.
Anissa kemana ya? Anissa, kenapa kameranya tidak on cam? Saya, Bu. Kenapa tidak on cam kameranya Anissa? Itu larutan standar primer tadi yang dipakai kalau nggak salah asam oksalat. Asam oksalat. Jadi larutan standar primer yang digunakan adalah asam oksalat. Kenapa menggunakan larutan asam oksalat? Karena yang akan kita titrasi atau yang akan kita standarisasi adalah larutan Primer. larutan sekunder NaOH. Kemudian tadi sebelum melakukan pembuatan larutan NaOH dan juga larutan standar primer asam oksalat, itu dilakukan pemanasan Aquades. Tujuannya apa ya pemanasan Aquades ini? Ada yang bisa menjawab? Bebas CO2, Bu. Ya, jadi agar menjadi Aquades yang bebas CO2. Kenapa harus bebas CO2? Yang lain ada yang bisa menjawab? Ayo Sinta. Yang belum ada suaranya. Kenapa harus bebas CO2, Sinta? Gimana, Bu? Suaranya ini nggak jelas di sini. Jadi tadi sebelum pembuatan larutan standar, dilakukan pemanasan terhadap Aquades. Jadi tujuannya tadi adalah agar menjadi Aquades bebas CO2. Lalu kenapa harus digunakan Aquades bebas CO2? Izin, Bu. Ya, Coba ya, Bu ya. Coba bantu agar tidak terjadi. bisa diulangin Anissa? Agar tidak terjadi endapan. Ya, jadi nantinya kalau terdapat CO2 di dalam Aquades, ini akan menyebabkan NaOH-nya bereaksi dengan gas tersebut sehingga terbentuklah garam atau endapan. Nah, nanti pada saat titrasi ini akan mengganggu penetapan. Jadi nanti hasil laporan praktikumnya ada dua ya. Yang pertama yaitu laporan praktikum untuk pertemuan kedua, yaitu cara pembuatan larutan standar sekunder dan standar primer. Kemudian standarisasi larutan sekunder. Untuk laporan praktikum pertemuan 3 yaitu titrasi, itu adalah cara melakukan titrasi secara umum. Jadi karena ada dua laporan, jadi waktunya pun akan saya perpanjang mungkin untuk 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan minggu depan dan kemudian minggu depannya lagi baru dikumpul. Izin, Bu, suaranya nggak kedengeran.
Ya, Anissa sudah bisa mendengar suara saya? Sudah lebih jelas atau belum? Ya, mungkin terkendala koneksi, nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya untuk laporannya. Jadi ada 2 laporan, yaitu laporan praktikum pertemuan 2 dan laporan praktikum pertemuan 3. Nanti untuk alat dan bahannya yang dicantumkan adalah alat dan bahan pembuatan larutan untuk yang pertemuan 2. Sedangkan untuk pertemuan 3 adalah alat dan bahan melakukan titrasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, untuk praktikum pertemuan 3, cara melakukan titrasi untuk bahannya ditentukan atau kita boleh pilih sendiri ya, Bu? Bahannya dari video tadi saja, Ibu. Oh iya, baik. Ya, Ya, makasih, jadi Bu. disamakan saja. Ya. Untuk Anissa, nanti kalau suaranya kurang jelas atau koneksinya kurang bagus, nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya ya. Teman-temannya tolong dibantu. Bu, untuk videonya nanti dikirim atau tidak ya, Bu? Nanti kalau misalnya bisa saya kirim, akan saya kirim karena size-nya cukup besar ini. Atau mau diputarkan sekali lagi? Boleh, Bu? Ya, baik, akan saya putarkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan hari ini kita akan melakukan pengenalan analisis kuantitatif menggunakan metode volumetri. Nah, untuk menggunakan metode volumetri ini kita akan melakukan iterasi asam basa menggunakan larutan standar NaOH dengan sampel asam cuka perdagangan. Untuk melakukan praktikum ini, alat dan bahannya sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama adalah NaOH. Nanti NaOH ini kita buat sebagai larutan standar. Kemudian asam oksalat ini untuk standar pembakuan. Kemudian asam cuka perdagangan. Di sini ada aquades. Aquades ini nanti akan kita buat menjadi aquades bebas CO2. Kemudian ada indikator PP. Nah, untuk bahan atau alatnya, alat yang akan kita gunakan adalah beker glass, corong, kaca arloji, labu ukur 100 ml dan labu ukur 500 ml. Kemudian ada filler, pipet volume 10 ml, pipet volume 25 ml. Kemudian Erlenmeyer, dan ada buret yang sudah dipasangkan pada klem dan statif. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat aquades bebas CO2. Membuat aquades bebas CO2 dengan cara kita mengisikan aquades ke dalam Erlenmeyer sebanyak 1 liter. Kemudian kita panaskan aquades tersebut di atas kompor. Nanti kita tunggu sampai aquades ini mendidih. Setelah mendidih, kita tunggu 15 menit, kemudian kita matikan kompor dan kita tutup aquades ini dengan kapas. Kemudian kita tunggu hingga dingin.
Nah, ini Aquades tadi sudah mulai mendidih, maka setelah Aquades ini mulai mendidih, kita tunggu selama 15 menit sebelum kita matikan kompornya. Nah, ini sudah 15 menit. Setelah 15 menit, kita matikan kompornya. Kemudian kita tutup Erlenmeyer 1 liter ini dengan kapas. Kemudian kita ambil dan kita tunggu hingga dingin, baru Aquades bebas CO2 ini dapat untuk digunakan. Kita akan melakukan pembuatan larutan NaOH 0,1. Jadi teman-teman yang lain juga diperhatikan ya, kalau ada yang perlu dicatat, karena ini videonya cukup besar. Kalau misalnya nanti tidak bisa dikirimkan, kalian sudah ada catatannya. 1 M. Di sini NaOH akan kita timbang sebanyak 2 gram. Kemudian akan kita larutkan dalam Aquades bebas CO2 yang sudah kita buat tadi ke dalam 500 ml labu. Nah, kita akan menimbang NaOH sebanyak 2 gram. Ingat, untuk NaOH kita harus menggunakan alas timbang kaca arloji dan mengambil NaOH dengan sendok porselen. Kita timbang dulu kaca arloji kosongnya. Kemudian kita catat untuk bobot kaca arlojinya 29,44 gram. Kemudian kita tentukan berat yang harus kita timbang. Karena beratnya adalah 2 gram, maka angka yang tertera di sini harus 31,44 gram. Kita ambil NaOH-nya, kemudian kita timbang. Jika bobotnya lebih tidak masalah, karena nanti tetap akan ada NaOH yang sisa. Di sini kita catat lagi untuk bobot NaOH-nya, yaitu 31,55. Kemudian kita ambil kaca arloji dengan NaOH. Kemudian kita masukkan ke dalam beker untuk selanjutnya nanti kita larutkan dengan Aquades bebas CO2. Kemudian kita timbang lagi kaca arloji dengan sisa NaOH yang masih menempel. Kita catat kembali bobotnya. Nah, bobot NaOH yang ada di sini didapatkan dari bobot kaca arloji yang dengan NaOH dikurangi dengan kaca arloji dengan sisa NaOH yang terakhir kita timbang. Nah, setelah kita timbang NaOH, kemudian kita larutkan NaOH dengan Aquades bebas CO2. Tugas Anda adalah mencari kenapa NaOH ini harus dilarutkan dengan Aquades bebas CO2. Kenapa tidak menggunakan Aquades biasa? Kita aduk sampai NaOH ini larut semua. Nah, setelah NaOH ini larut dengan sempurna, kemudian kita masukkan ke dalam labu 500 ml. Untuk kemudian kita add atau kita tambahkan hingga volume larutan standar ini menjadi 500 ml. Kemudian kita beri dengan Aquades bebas CO2 hingga tanda batas atasnya.
Ingat, untuk penambahan atau pengukuran dengan labu, kita harus berhati-hati ketika cairan yang ada di dalam labu ini sudah mendekati garis. Maka harus kita tambahkan sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes hingga larutan sesuai dengan meniskus bawah pada garis yang tertera pada labu. Nah, jika sudah sesuai dengan garis, maka langsung kita gojok labu ini dengan cara memutar-mutarkan labu. Baik, NaOH 0,1N sudah siap kita gunakan. Baik, setelah kita selesai membuat NaOH 0,1N, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi. Jadi NaOH ini adalah larutan standar sekunder yang konsentrasinya belum tepat atau belum tentu kita ketahui, meskipun tadi kita membuat dengan konsentrasi 0,1N. Nah, untuk memastikan bahwa konsentrasinya benar-benar 0,1N, perlu kita lakukan standarisasi. Standarisasinya kita menggunakan larutan standar primer. Larutan standar primer yang akan kita gunakan adalah asam oksalat. Asam oksalat ini nanti akan kita timbang sebanyak 210 mg, kemudian akan kita larutkan dalam 75 ml Aquades. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, berikutnya setelah kita larutkan asam oksalat dalam 75 ml, kita tambah dengan indikator PP. Setelah kita tambah dengan indikator PP, kita isikan NaOH dalam buret hingga skala 0, kemudian kita titrasi asam oksalat ini. Kita titrasi hingga TAT atau terbentuk warna merah muda yang pucat. Nah, ini sudah terbentuk TAT dengan warna merah muda pucat. Kemudian akan kita lakukan 3 kali replikasi dan kita lihat volume dari NaOH yang dibutuhkan. Nah, ini adalah volume yang didapatkan, yaitu 34,3. Nah, ini adalah perbandingan untuk TAT atau titik akhir titrasi, di mana jika warnanya masih bening berarti belum mencapai TAT atau titik akhir titrasi, sedangkan jika merah muda pucat seperti ini adalah tanda titik akhir titrasi tercapai. Sedangkan bila warnanya sampai seperti ini, maka ini terlalu berlebihan. Nah, berikutnya kita akan melakukan preparasi sampel. Sampel yang akan kita gunakan ini adalah asam asetat atau asam cuka perdagangan. Nah, untuk merek ini kadar asam asetatnya adalah 25%. Kemudian asam asetat ini kita masukkan ke dalam beker. Kita tidak akan langsung melakukan titrasi pada asam cuka ini langsung, tetapi kita akan melakukan pengenceran sebanyak 100 kali dengan cara kita ambil 10 ml asam asetat ini, kemudian kita masukkan ke dalam lampu takar. Hasil dari pengenceran ini akan kita ambil lagi 10 ml dan akan kita encerkan menjadi 100 ml lagi. Untuk caranya, jadi kita ambil dulu 10 ml, kita ambil menggunakan pipet volume sampai tanda batas. Kalau sudah mencapai tanda batas, lalu kita masukkan ke dalam lampu takar. Nah, setelah kita masukkan ke dalam lampu takar, kita akan tambah dengan Aquades. Nah, kita encerkan asam cuka tadi dengan Aquades hingga tanda.
Nah, kita hentikan sebelum aquadis ini mencapai tanda, kemudian kita tambah sedikit demi sedikit dengan pipet. Untuk melihat garis batas, kita pastikan bahwa mata kita sejajar dengan garis batas tersebut, kemudian kita amati untuk meniskus bawahnya. Nah, setelah mencapai tanda, kemudian kita tutup dan kita putar-putar. Kita melakukan pengenceran asam asetat perdagangan ini sebanyak 10 kali pengenceran. Nah, 10 kali pengenceran ini kemudian akan kita lakukan pengenceran bertingkat dengan cara mengencerkan 10 kali lagi. Kita masukkan dulu ke dalam beaker glass. Kemudian kita ambil pipet volume yang baru, atau kita dapat mencuci pipet yang lama. Kita ambil lagi 10 ml. Ingat, kita perhatikan sampai tanda batas. Kemudian kita masukkan ke dalam labu takar atau labu ukur 100 ml. Kemudian kita tambah lagi dengan aquades hingga tanda batas. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita kocok asam cuka yang sudah kita encerkan 100 kali. Kita masukkan lagi ke dalam beaker glass. Nah, jadi kita dapatkan 3 larutan. Yang pertama adalah larutan asli asam cuka perdagangan. Kemudian ini yang sudah diencerkan 10 kali. Dan yang ketiga adalah yang sudah diencerkan 100 kali. Nanti yang akan kita analisis adalah yang sudah diencerkan 100 kali ini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan pengenceran 100 kali, kita akan memasukkan asam asetat atau asam cuka perdagangan ini ke dalam Erlenmeyer agar siap untuk dititrasi. Untuk volume yang kita ambil adalah 25 ml menggunakan labu, maksud saya menggunakan pipet volume. Nah, setelah mencapai tanda batas, kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini, kemudian kita tambah dengan indikator TP sebanyak 3 tetes pada masing-masing Erlenmeyer. Nah, untuk sampel asam asetat siap untuk dilakukan analisis menggunakan titrasi. Nah, kita pertama-tama melakukan pembilasan untuk bulat ini. Jadi kita bilas menggunakan alat standar yang akan kita gunakan, yaitu NaOH. Kita masukkan larutan NaOH ini sedikit, kemudian kita keluarkan. Setelah bulat terbilas, berikutnya kita mengisikan larutan standar NaOH ke dalam bulat.
kita pastikan bahwa bagian bawah bulat ini juga terisikan. Kemudian kita sesuaikan skalanya hingga skala 0. Oke, yuk. Kita paskan hingga skala 0 dengan cara membuka keran dan mengeluarkan lewat bawah. Nah, kemudian setelah mencapai meniskus ini baru kita melakukan titrasi. Berikutnya kita akan mulai titrasi. Kita masukkan Erlenmeyernya, kemudian kita putar kerannya, kita titrasi tetes demi tetes. Kita memutar keran menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk mengocok Erlenmeyernya kita menggunakan tangan kanan. Sambil terus kita teteskan larutan standar NaOH ini, tetes demi tetes hingga terjadi perubahan warna. Nah, ini sudah terjadi TAT atau perubahan warna. Tanda dari TAT ini adalah perubahan warna dari bening menjadi merah muda, untuk merah muda pucat seperti ini. Ini tandanya titrasi sudah diakhiri dan kita melihat untuk volume dari NaOH yang dibutuhkan. Volume yang dibutuhkan hanya 9,9 mili. Nah, berikut adalah perbedaan dari macam-macam hasil titrasi. Jika masih bening seperti ini berarti belum tercapai titik akhir titrasi. Sedangkan untuk merah muda pucat seperti ini berarti titik titrasi telah tercapai atau titik ekivalen. Sedangkan bila warnanya merah seperti ini atau lebih pekat, berarti titik akhir titrasi sudah terlewat atau volume yang kita gunakan sudah melebihi dari titik akhir titrasi. Nah, itu tadi adalah percobaan. Sudah tercatat semua? Masih ada yang kurang jelas? Bu, untuk hasil pengamatan berarti perubahan warna yang dari bening ke merah muda itu ya, Bu ya? Ya, dari bening ke merah muda. Jadi kalau untuk praktikum secara langsung biasanya itu kan dilakukan beberapa kali titrasi, kemudian dibandingkan volumenya. Tapi karena kita tidak bisa melakukannya, jadi saat ini perubahan warnanya saja yang diamati. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Untuk konsentrasinya berarti nggak perlu dihitung ya, Bu ya? Iya, Ibu. Baik, apabila sudah tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa absen. Link absen sudah dibagikan. Silakan absen. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri kuliah sore hari ini, teman-teman.
Bu. Baik. Kalau begitu kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.